Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Haryanti Rusadi dari kelompok fotosintesis reaksi terang yang akan membahas seputar materi ini. Perlu kita ketahui bahwa cahaya matahari sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi. Salah satunya untuk produsen. Produsen yang kita kenal adalah tumbuhan. Sebelum masuk materi, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Fotosintesis secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya membuat. Jadi arti fotosintesis itu sendiri adalah proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dan alga dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Tumbuhan serta alga dikenal dengan istilah autotrof. Autotrof yang memiliki arti organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Bisa dilihat di bagian atas merupakan reaksi terjadinya fotosintesis. Dan di bagian bawah, proses H2O menjadi O2 merupakan proses fotosintesis reaksi terang. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin penting. Yang pertama, pengertian reaksi terang, yang kedua tempat terjadinya, dan yang ketiga prosesnya. Pengertian reaksi terang. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Energi kimia ini berbentuk ATP dan NADPH. Jadi, perlu diingat bahwa reaksi terang ini merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Kita sudah bisa mengira bahwa fotosintesis terjadi di daun, tepatnya di jaringan mesofil, yang terdapat bagian yang biasa kita sebut dengan kloroplas. Mari kita perbesar bagian kloroplas. Bagian-bagian kloroplas sendiri memiliki membran dalam, membran luar, granum, stroma, grana, dan tilakoid. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Jadi perlu diingat ya, membran tilakoid adalah tempat terjadinya reaksi terang. Ini adalah penampakan jika bagian tilakoid diperbesar. Terdapat fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian fotosistem sendiri adalah seperangkat alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari. Fotosistem 1 disebut dengan P700 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 disebut dengan P680 karena mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pada membran tilakoid ini terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastoquinon atau Pk, kompleks sitokrom atau CYT, plastosianin atau Pc, ferrodoksin atau Vd. 4 komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Terdapat juga NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH, serta ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Fotosintesis reaksi terang terdiri dari dua reaksi. Yang pertama ada fotofosforilasi non-siklik dan yang kedua fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Berikut adalah proses fotofosforilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau yang biasa disebut dengan P680. Energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Sehingga P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2H+, setengah O2, serta 2 elektron. 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Lalu, oksigen akan dilepaskan ke udara
sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, lalu akan dibawa lagi oleh kompleks sitokrom dan plastosionin. Pada saat plastoquinon mengirimkan elektron ke kompleks sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang akan bergabung dengan ion H hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P, sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 kena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosionin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferrodoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP dan ion H akan menjalani suatu reaksi, sehingga membentuk NADPH. Selanjutnya ada fotofosforilasi siklik yang hanya melibatkan fotosistem 1 atau yang biasa kita sebut dengan P700. Berikut adalah proses fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron yang menuju ke akseptor primer. Setelah ditangkap oleh akseptor primer, nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron ferrodoksin, kompleks sitokrom, lalu plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ADP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Berikut adalah tabel perbedaan fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.